Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Harusnya setiap hari itu seperti ini. Potongan rambutnya itu cepak-cepak ganteng, ya kan? Sebagai anak teknik ya, anak STM itu seperti ini. Jangan potong rambutnya ketika upacara saja. Ketika ada upacara, ada pemotongan rambut baru dipotong. Harusnya kita bangga rambut seperti kalian seperti ini, cepak-cepak ganteng gitu loh, nggak seperti SMK sebelah rambutnya panjang-panjang kayak boyband. Sekolah teknik ya seperti itu, rambut panjang itu kan mengganggu kegiatan kalian sendiri ketika praktek, ketika apa. Kemudian pandangan orang-orang yang dewasa kayak gitu ganteng, ya kan? Ya nggak? Oke, untuk ngawali ya, tadi ketika upacara sudah berdoa, Indonesia Raya juga sudah. Selanjutnya untuk absensi hadir semua. Ya, alhamdulillah kemarin kita telah membahas tentang sistem karburator ya, atau sistem kendaraan bahan bakar konvensional. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan menyinggung tentang electronic fuel injection. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Karburator itu fungsinya untuk apa? Ya, Mas Agus. Ya, baik sekali, bisa tepuk tangan. Selanjutnya komponen-komponennya ada yang masih ingat? Ya, Mas Arif. Betul sekali, tepuk tangan. Oke, belum masuk ke materi, biar tadi kan habis upacara capek berdiri terus ya kan. Ini ada motivasi ya, refleksi dulu. Motivasi, video motivasi seperti biasa. Untuk bisa diperhatikan ya, ada pesan yang dapat kita ambil. Ya, batu yang tidak bergerak. Ada yang tahu kira-kira pesan yang bisa diambil apa? Ya, Mas Falah, silakan. Apa? Ya, betul sekali ya. Jadi terkadang ya perintah apapun itu bukan serta-merta kita harus langsung mendapatkan hasilnya. Ya. Untuk pertemuan kemarin, untuk yang karburator itu kan waktunya sudah habis ya untuk masa pembelajarannya. Jadi untuk evaluasi dijadikan untuk PR ya, pekerjaan rumah. Ini ternyata di sini ada yang belum mengerjakan ya. Ada yang belum mengerjakan, Mas Kurnianto. Kenapa Mas? Kenapa Bapak belum mengerjakan? Oh, sibuk ngapain? Yang bantu orang tua itu baik sekali ya, bagus sekali. Saya sendiri dulu waktu sekolah SMK seperti kalian, itu setiap pulang sekolah itu pasti bantu orang tua. Saya bahkan dari SD dulu pulang sekolah bantu orang tua. Tapi untuk tugas ya mentok-mentoknya lah, ibarat belum dikerjakan itu pagi sebelum berangkat bisa dikerjakan. Ini tugas gampang sekali kok. Ya. Ya, coba jelaskan untuk yang itu fungsi karburator. Ya, bagus sekali kalau hafal seperti itu. Tapi lain kali kalau tugas ya dikerjakan, paling kan menggunakan HP kan pasti kamu dalam satu hari kan megang HP. Entah itu waktu di toilet misalkan sambil mengerjakan itu kan gampang sekali. Udah menguasai kan, hafal lagi. Ya di situ dulu aja. Ya kan, untuk game-gamenya nanti dulu ya Mas ya. Oke, kita masuk ke materi untuk EV ya, electronic fuel injection.
mengenal sistem full injection, ya kan. Kompetensi sistem memahami cara merawat sistem bahan bakar bensin injeksi. Full injection merawat sistem berkala sistem bahan bakar bensin injeksi atau full injection system. Tujuan pembelajarannya adalah melalui praktek ya. Berarti nanti setelah materi kalian praktek. Peserta didik melaksanakan perawatan komponen dan fungsi sistem bahan bakar bensin injeksi secara teliti dan tepat. Mengetahui praktek, peserta didik melakukan pemeriksaan komponen sistem bahan bakar bensin injeksi sesuai prosedur, tertib, teliti, cepat, dan tepat ya. Prosedur, ingat paling utama prosedur, tertib, teliti, cepat, dan tepat. Kalau ada yang kurang, berarti kalian bukan sebagai anak SMK, bukan anak teknik. Orang nggak usah sekolah, buka bengkel bisa melakukan. Kalau salah satunya tidak tercukupi, ya prosedur. Jadi harus sesuai prosedur, cepat dan tepat. Kalau ibarat kalian mengerjakan servis motor apa mobil, kalian baru tahu sedikit nih, nggak usah sekolah ya, kalian mesti bisa mengerjakan. Entah itu waktunya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari baru selesai, baru bener itu masalahnya, itu bisa. Tapi cepat dan tepat, itulah kompetensinya seorang anak SMK. Harus beda sama bengkel-bengkel biasa. Melalui praktik, peserta didik melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada sistem bahan bakar bensin injeksi sesuai prosedur ya. Lagi sesuai prosedur, tertib, teliti, cepat, dan tepat. Apa itu EVI? Adapun pengertian dari EVI adalah sebuah sistem penyemprotan bahan bakar yang di dalam kerjanya dikontrol secara elektronik agar didapatkan nilai campuran udara dan bahan bakar yang selalu sesuai dengan kebutuhan motor bakar, sehingga didapatkan daya motor yang optimal dengan pemakaian bahan bakar yang minimal serta mempunyai gas buang yang ramah lingkungan. Efisiensi mesin ya, daya mesin tinggi, hemat bahan bakar, kondisi gas buang ramah lingkungan. Mas Kurnianto, saya perhatikan pucat sekali. Kenapa mas? Sakit ya? Kak UKS dulu aja. Tadi habis upacara. Nggak usah. Mau sarapan dulu aja. Jadi sarapan dulu aja mas, ke kantin nggak apa-apa. Diantar apa nggak usah? Ya nanti kalau misalkan di kantin setelah sarapan masih pusing, ke UKS aja ya. Ya. Dan teman-teman yang lain barangkali rasa pusing, rasa nggak enak badan, langsung bilang saja. Nanti khawatirnya akan mengakibatkan gejala yang lebih serius, berarti barangkali ya sakitnya ya parah ya kan. Mending kalau misalkan ada yang belum sarapan dan rasa sangat lapar sekali, izin dulu sarapan nggak apa-apa. Ada? Sudah semua? Oke. Iya. Sip. Oke, kita lanjut untuk air full ratio atau secara teoritis ya. Pada saat temperatur 0 derajat ya, berarti itu 0 derajat itu di kutub biasanya. Itu berbandingan 1:1 untuk mesin start atau temperatur di kurang lebih 20 derajat Celcius itu 5:1 ya. Di sini berarti 5-nya itu udara, 1-nya itu bahan bakar, perbandingannya ya. Perbandingan masanya. Ketika idling 11:1, ini secara umum. Putaran lambat 12-13:1. Akselerasi, berarti ketika kalian pakai motor digas atau pakai mobil, lagi mau nyalip gitu kan. Itu 8:1, itu agak boros ya. 8 udara, 1 bahan bakar. Putaran maksimal atau beban penuh 12-13:1. Makan ekonomis yang paling irit-iritnya secara umum itu 16-18 udara dengan 1 bahan bakar. Oke, sebelum masuk ke konstruksi dasar EVI ya, basic injection control dan correction control ya, atau ya apa aja yang ada di dalam sistem injeksi ini atau full injection ini ya. Silakan kalian membentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok sesuai tempat duduknya aja, 1, 2, 3 ya.
bikin 3 kelompok, kemudian cari informasi, nanti dipresentasikan di depan informasi tentang kelompok satu tentang sensor ya, sensor pada sistem injeksi, itu sistem sensor. Kemudian yang kedua aktuator, kemudian yang ketiga berarti elektronik kontrol elektronik kontrol unit ya, kalau di umum itu ECU, kalau di motor biasanya ECM ya, elektronik kontrol unit. Nah, di situ nanti kalian cari informasi tentang apa aja yang ada di situ. Misalkan pengertiannya ya kan, dari tadi sensor, aktuator sama ECU, pengertiannya apa, definisinya ya. Kemudian fungsinya untuk apa saja, kaitannya dengan komponen lain itu apa, nama-nama komponennya, contoh komponennya apa, dirinci di situ ya. Jadi tadi identifikasi ya, kemudian fungsinya, kemudian contoh komponen-komponennya. Betul sekali. Bapak kasih waktu berapa? 15 menit cukup? 30 menit? Oh ya udah, 30 menit berarti harus dapat materi yang banyak ya nanti buat presentasi. Ya, tulis semua dulu aja ya, nanti berarti tiap-tiap komponen ditambahkan sama fungsi-fungsinya ya, fungsinya untuk apa. Kalau bisa ya, yang kendaraan yang paling lengkap, paling banyak sensornya apa, catat. Panas, ada yang bingung? Oh, ada banyak sekali kok, ada lagi banyak. Mungkin nggak sebanyak sensor, tapi aktuator juga ya, seperti yang main relay itu masuknya mayoritas ke aktuator. Coba cari-cari lagi dari pengertian fungsinya apa ya kan, nanti identifikasi lagi komponen-komponennya, ada banyak kok. Iya ya, udah bagus, sip ya. Waktunya habis untuk diskusinya, silakan satu persatu ya, dari kelompok sebat dulu. Kelompok 1 oke. Ini setelah kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 3 ya, presentasi di depan, kemudian ditanggapin juga. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, semuanya sudah melakukan presentasi ya, dari tiap-tiap kelompok, dan ya saling melengkapi lah. Tadi sempat ada perdebatan sedikit, tapi akhirnya saling memahami. Sangat bagus, bisa tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah presentasi selesai dan waktunya juga sudah terbatas, Bapak ingin menguatkan sedikit ya tentang materi electronic fuel injection ini. Pada intinya adalah electronic fuel injection itu diciptakan untuk lebih mengoptimalkan ya, lebih mengoptimalkan tentang kesempurnaan ya kan? Dari semua teknologi dari zaman dulu ke sekarang itu semuanya masuk ke sistem otomasi atau elektronik ya, dikontrol oleh sebuah elektronik ya. Kita bisa lihatlah banyak hal-halnya seperti yang ada di perusahaan-perusahaan ya kan, tadinya secara manual sekarang menggunakan robot dan seperti itu. Masuk di kendaraan yang tadinya mekanik sekarang jadi injeksi. Intinya adalah untuk menyempurnakan sistem bahan bakar kendaraan ya. Ini kan EV kan khususnya pada bahan bakarnya dulu. Pada pertemuan depan kita akan menjelaskan tentang mempelajari ya tentang engine management system. Untuk sampai sini adakah ada pertanyaan? Tidak ada, yakin. Untuk evaluasinya Bapak nanti kasihkan link saja langsung lewat WA ya, WA group. Nanti masukkan linknya, nanti kalian dikerjakan. Nanti pertemuan depannya Bapak cek, yang belum nanti awas ya kan. Tadi kan cukup menjelaskan, berarti nanti menjelaskan semua jawabannya di depan. Oke, setuju? Selesai. Sekian pertemuan dari Bapak, semoga semua materinya dapat diserap dengan baik, berguna untuk kita semua.
Kurang lebihnya maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.